Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, ya melanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya ya, tentang kita membahas fokus tentang storyboard. Yang ini di part ketiga ini kita akan lebih detail tentang teknis gitu ya, pembuatan storyboard. Jadi jika kemarin Anda sudah tahu bagaimana teknik-teknik penggambaran untuk mengolah emosional gitu ya, kemudian Anda sudah tahu istilah-istilah yang harus dipakai dalam sistem sinematografi. Sekarang kita akan lebih dalam lagi ke dalam storyboarding ini. Ya, seperti yang bisa Anda tahu ya sebelumnya tentang itu. Nah, sekarang kita akan bahas jenis storyboard, storyboarding dan outro. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis ya storyboard dengan teknik yang berbeda pendekatannya. Kebutuhan yang berbeda, pendekatannya juga berbeda, makanya storyboardnya juga berbeda. Jadi perbedaan utamanya itu perbedaan itu membutuhkan keterampilan yang berbeda gitu ya. Dan tentunya Anda juga harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bahasa sinematografi tersebut. Kita mulai dari beatboard ya. Beat ketukan ya, merupakan bentuk primitif storyboard. Kenapa bentuk primitif? Karena beatboard ini hanya menggambarkan poin-poin tertentu saja dari sebuah cerita, dari seluruh film, sehingga menjadi acuan gitu ya, seperti checkpointnya gitu ya. Intinya setelah adegan ini nanti ini, setelah ini nanti ini gitu ya. Yang di situ tugasnya membantu tim gitu ya, untuk mengetahui adegan-adegan yang harus ada dalam cerita itu gitu ya. Jadi jika bisa Anda lihat ya, dari gambar satu gambar lainnya tidak langsung terhubung gitu ya, tapi itu menjelaskan bahwa ada adegan ini nanti, terus kemudian ada adegan ini dan ada adegan ini. Jadi tidak secara langsung continuity-nya itu terlihat di sini gitu ya. Nah, karakteristiknya adalah dalam satu panelnya itu harus bisa menyampaikan makna dan emosionalnya gitu ya. Jadi meskipun tidak banyak gambarnya, cuma poin-poin aja, tapi dari satu gambar itu agak detail dan diupayakan bisa memunculkan sisi emosinya gitu ya. Nah, tingkat detailnya pun juga tergantung kebutuhannya ya. Ketika itu sudah bisa diterima dari bentuk gestur aja, itu udah cukup. Tapi ketika diperlukan visualnya, kemudian warnanya segala macam, itu bisa disesuaikan ya, tergantung kebutuhan. Oke, nah berikutnya ada continuity board, storyboard atau shooting board ya. Kalau tadi cuman poin-poin ceritanya aja, nah continuity ini lebih rapat ya, lebih dari satu gambar ke gambar lainnya itu kita bisa melihat korelasinya gitu ya. Jadi mendeskripsikan setiap shoot ya, setiap jepretan dalam ketukan gitu ya. Nah, sehingga kita dengan melihat papan storyboard ini, kita bisa melihat alur yang lengkap gitu ya. Dan biasanya cocok untuk kebutuhan film dan animasi gitu ya. Nah, bisa lihat seperti ini. Nah, kita lihat itu ya, ada pintu tertutup, kemudian pintunya terbuka, orangnya sambil ngomong, dia masuk masih ngomong gitu ya. Kemudian dia melihat ada seorang anak kecil di atas kasur, dihampiri. Jadi kita bisa lihat ketukannya, tak 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 tak, dan semua itu berlanjutan gitu ya. Nah, biasanya anak panahnya sedikit gitu ya, karena lebih detail akan seperti itu, karena tidak perlu banyak anak panah, tidak perlu banyak keterangan gitu ya, meskipun nanti beberapa keterangan masih diperlukan gitu ya. Seperti ini biasanya untuk produksi animasi ya. Dan Anda bisa lihat tag-tagnya, tag. Nah, banyak pose-pose yang ditampilkan gitu ya. Setelah dia mengacungkan jari tangannya, kemudian dia mendatangi, kemudian menangkap sang anak gitu ya. Ada keributan. Nah, dari sini kita bisa tahu itu tahapan-tahapannya ya. Bahkan dari satu gambar lainnya itu masih terhubung, kita bisa tahu gitu ya, bahwa ini nanti lanjutannya ini, selanjutnya ini gitu. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, kemudian setelah kita mengenal continuity, ada live action storyboard, live action board, nah istilahnya ya. Nah, biasanya ini menggunakan storyboard sebagai referensi untuk merencanakan komposisi ya, yang nanti akhirnya kita tahu itu perlengkapannya apa aja yang diperlukan di dalam situ. Nah, biasanya juga ini menjadi referensi untuk bisa membuat sudut pengambilan kamera gitu. Kalau Anda lihat film Jackie Chan gitu ya, itu kan kameranya sangat dinamis sekali ya, kesini kesana gitu ya, sehingga bisa sangat variatif. Baik. Ya. Nah, biasanya storyboard jenis ini itu digunakan sebagai referensi sudut kamera yang pindahnya akan seperti apa sih gitu ya. Terus nanti kalau gambarnya kayak gini itu seperti apa gitu. Meskipun nanti pada saat hari H pengambilan gambar itu sutradaranya itu akan memutuskan ya memilih yang mana, dan kalau ternyata itu sulit, improvisasinya akan seperti apa gitu ya. Jadi Anda bisa lihat itu ada beberapa alternatif bagaimana gambar itu akan diambil gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada feature animation board. Nah, ini biasanya lebih unik ya, karena gambarnya itu sebagai alat untuk mendesain cerita. Jadi ya, apa yang saya pahami ya dari buku tersebut itu, mungkin nanti Anda juga bisa memberikan komentar atau menemukan yang serupa gitu ya. Ini feature animation ini menjadi acuan gitu ya, satu gambar menjadi acuan dari adegan gitu ya. Hampir sama seperti yang awal tadi ya, yang sangat tradisional gitu ya. Tapi dengan ini feature animation ini bisa untuk menjadi referensi ya, bisa untuk literasi. Dari sini ceritanya akan begini, jadi sini ceritanya akan seperti, jadi semacam konsep art gitu ya, kalau apa yang saya pahami ya. Mungkin jika Anda nanti memahami dengan cara yang lain, bisa menjadi diskusi gitu ya. Nah, sang artis itu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan cerita gitu ya. Penggunaan panah jarang digunakan dan lebih bisa memberikan alternatif dengan pose-pose tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bisa melihat buku konsep art gitu ya, itu Anda akan menemukan ketika mendeskripsikan satu karakter, itu biasanya akan ditampilkan salah satu adegan gitu ya, ketika karakter itu lagi apa gitu ya. Itu untuk menguatkan atmosfer bahwa karakter ini adalah sosok yang seperti ini gitu. Misalkan satu karakter dia adalah seorang penyihir gitu, misalkan ya, dan di situ akan ada konsep art ketika sang penyihir itu sedang membuka buku sembari dia membuat elemen-elemen air, tanah dan sebagainya itu berada di sekelilingnya gitu. Jadi untuk melihatnya bahwa dia itu akan seperti ini loh karakternya gitu ya. Atau adegan-adegan ketika karakter itu misalkan dia dideskripsikan sebagai jumper gitu ya, orang yang suka melompat ketinggian. Nah, dia bisa sang artis bisa memberikan konsep art ketika dia ada di atas gedung dan bersiap meloncat gitu ya, sehingga dari situ menjadi acuan untuk membuat cerita, untuk membuat animasi akan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada advertising storyboard. Nah, ini yang sudah Anda dapat ya dari dosen tamu kita, Mas Indra, tempo waktu. Jadi kalau bercerita tentang pendekatan tradisional ya, kalau iklan itu biasanya kan ditampilkan dengan ilustrasi yang wah gitu ya, kalau zaman dulu ya, sehingga kalian bakal tahu oh akan seperti ini loh gitu ya. Bahkan Mas Indra juga sempat menyampaikan ya bahwa beberapa storyboard itu harus ditampilkan dengan gambar full color gitu ya, dengan wah, untuk menunjukkan impresi pada klien gitu ya. Meskipun beberapa klien sudah setuju ya dengan storyboard yang hitam putih dengan tuning itu aja, sehingga dia bisa tahu gitu. Tapi beberapa klien harus diyakinkan dengan nuansa warna, penggunaan warna yang heboh gitu ya.
Nah, sehingga seperti itu ya untuk bisa mengesankan klien itu. Nah, biasanya gitu ya, yang saya tangkap ini juga ya, kalau Anda lihat ini contoh iklan ya, kalau dia lagi makan apa itu ya, kemudian dia ada pemuda, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu ya, kemudian ditawarkan iklannya gitu ya, ada sedang makan dan segala macam gitu ya. Itu adalah contoh dari storyboard iklan. Jadi intinya kalau storyboard iklan itu yang menampilkan gitu ya, tidak terlalu detail seperti animasi gitu ya, tapi kita tahu bahwa poinnya harus ada adegan orang sedang makan, ada adegan orang sedang nyelupin biskuit atau apa gitu ya di situ gitu, sehingga minimal klien bisa menjadi tahu gitu, oh nanti akan seperti ini ya ceritanya, dan akan seperti ini nanti konsep pembahasannya begitu. Nah, kemudian ada TV animation board. TV animation board itu berarti istilahnya seperti kalau kita melihat animasi di sebuah TV yang faktanya gitu ya, biasanya ada yang sudah animasi yang sudah berjalan, ada animasi yang kejar tayang gitu ya. Dalam artian kejar tayang itu sisinya lagi berjalan gitu ya. Ada juga biasanya kan kita televisi kita menampilkan animasi yang sudah pernah tayang zaman dulu gitu ya, misalnya Tom and Jerry, SpongeBob, itu mungkin sudah selesai diproduksi, cuman sama televisi kita ditampilkan satu persatu gitu ya. Tapi ada juga animasi yang kejar tayang gitu. Kalau Anda melihat serial One Piece, serial Attack on Titan, itu kan juga ketika dia tayang dia juga diproduksi untuk episode berikutnya gitu ya. Nah, sehingga storyboard khususnya untuk animasi-animasi yang sedang tayang itu dia lebih bersifat ketat gitu ya, seperti membuat blueprint dan itu ketat, tidak boleh terlalu banyak perubahan gitu ya, karena bisa jadi yang bekerja gitu ya, tim bagian dari tim itu berada di lokasi yang berbeda gitu ya, yang satu di Jakarta, yang satu di Jogja gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi setiap artisnya gitu ya, setiap timnya itu harus stick on the plan, harus betul-betul sesuai dengan storyboard yang sudah ditentukan, seperti itu. Kemudian ada video game storyboard yang biasanya sangat kompleks ya, dan membutuhkan storyboard untuk adegan aksi dengan potongan sinematik. Tingkat detailnya akan bervariasi tergantung pada produksi, tetapi papan seringkali merupakan persilangan antara kontinuitas dan papan animasi TV. Maksudnya untuk memudahkan continuity itu lebih detail ya, lebih rapat, raket gitu, sehingga masing-masing timnya itu bisa tahu dari kotak satu ke kotak berikutnya adegannya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau Anda lihat beberapa game sekarang gitu ya, memiliki sinematografi yang wah banget gitu ya, dengan aksi yang cepat gitu ya, dengan tembak-tembakan, berubah scene satu gitu ya, scene yang lainnya, dan itu memberikan dinamika seperti itu, membutuhkan detail ya, penjelasan yang detail dan ketepatan dalam itu ya. Jadi dan yang menarik adalah biasanya artisnya itu harus bisa multitasking gitu ya, dalam artian game itu kan macam-macam ya, ada game yang sifat cibi-cibian, ada game yang visualnya realis, ada game yang visualnya vektor. Nah itu ketika artis bisa menyelesaikan itu bisa dengan cepat gitu ya. Dan terkadang karena game gitu ya, karena studio game itu fokusnya ke game gitu ya, tidak jarang untuk bikin sinematografi itu studio game itu mengoutsourcing gitu ya, melemparkan itu ke freelancer yang bisa dipercaya untuk bisa membuat storyboard semacam ini gitu ya. Tapi konsep tentu saja dari mereka si storyboard nanti akan meramu gitu, bagaimana biar emosionalnya dapat, bagaimana biar kesannya cerita ini sampai dapat gitu ya. Jadi sampai sini sebenarnya kita tahu ya bahwa penentu sebuah film itu memiliki sentuhan emosional yang kuat atau tidak itu tidak hanya dari naskah story-nya aja gitu ya,
Karena naskah story bisa jadi bagus, tapi ketika itu ditampilkan dengan cara yang biasa gitu ya, dengan sinematografi yang biasa, sudut pengambilan kamera yang tidak terlalu dramatis, itu juga mungkin kesannya bisa biasa aja gitu ya. Tapi bisa jadi naskahnya sederhana ya, cuman adegan melempar bola gitu ya, tapi si storyboard artis ini mendesain dengan sedemikian rupa ya, mungkin karena dia paham teori-teorinya bahwa dalam storyboard itu harus memunculkan poin cerita dan poin emosionalnya gitu ya, sehingga si storyboard artis bisa memberikan kesan yang dramatis gitu ya, mulai dari langkah kaki memijak bumi gitu ya, dan kemudian asap bertebangan dari shootnya dari bawah gitu ya, kemudian terdapat matahari, sinar matahari, sehingga pelempar bola itu terkesan seperti siluet gitu ya, kemudian tangan menggenggam bola, diacungkan ke atas, ditarik ke belakang, kemudian zoom ekstrim, zoom in gitu ya, mata pelempar gitu ya, kemudian tiba-tiba langsung ke widescreen, kamera dari atas, lihatkan lapangan yang sangat jauh, kemudian kembali gitu ya, si sang tokoh melakukan sebuah posisi menarik bola, kemudian dengan sekedar kali slow motion bola itu dilempar dengan cepat sehingga menyisir tanah, sehingga tanah yang dilewati bola itu langsung mengangkat debu-debu gitu ya, potongan rumput segala macam gitu, sampai ekspresi dari lawan melihat bola itu melaju dengan kencang, semua penonton melihat. Jadi tek-teknya kayak gitu ya, penonton diperlihatkan gitu sedang melongo, si penerima bola siap-siap menangkap, dengan posisi tertentu si pelempar bola mulai tersenyum gitu ya, kemudian asap mulai terbang di mana-mana sampai bola itu ternyata menyasar bagian tangan penangkap bola itu, yang mana sampai merobek gitu ya sarung tangan penangkapnya. Nah itu seperti itu kan, kameramen bisa gitu, tapi kameramen hanyalah eksekutor gitu ya, mungkin nanti bisa memberikan tambahan masukan gitu ya. Tapi dari konteks teks tadi ya, melempar bola dengan dramatis ya, sesederhana itu kalimatnya, bisa sepanjang tadi storyboardnya gitu ya, untuk bisa memunculkan emosi itu. Jadi peran storyboarder ini sangat penting dalam produksi sebuah film gitu ya, sebuah sinema. Nah, untuk memberikan kemudahan pada tim sinematografi, tim pembuat film, itu biasanya ada istilah previsualization, di mana storyboard artis juga membutuhkan ini gitu ya. Ketika dia maksudnya gini, previsualization itu sebelum storyboard artis itu menampilkan gambarnya, dia bisa eksperimen dulu gitu ya. Ada kalau di iPhone itu ada namanya quick previsualization apa gitu ya, kalau tidak salah nama aplikasinya. Jadi di aplikasi itu Anda bisa men-setting kamera, men-setting tokoh, dan kita bisa lihat gitu ya, kalau di sudut diambil gambarnya dari sudut ini gimana, sudut ini gimana, sehingga dari situ storyboard artis sudah punya acuan gitu ya. Nah seperti ini misalkan maaf rusak ya. Jadi maaf sayang sekali ya. Jadi di situ Anda bisa lihat ya, kameranya ditaruh di mana, kemudian disimulasi kalau Anda geser kameranya ke sini, di pojok thumbnail kecil itu akan kelihatan sudut kameranya akan seperti apa. Nah intinya seperti itu ya. Nah keuntungannya adalah preview ini bisa membuat storyboard artis menemukan gitu ya, bisa eksperimen tanpa harus menggambar dulu gitu ya pakai aplikasi ini. Apalagi kalau produksi berskala besar itu daripada menggambar mending bikin ini dulu gitu ya. Itu bisa disediakan untuk urutan aksi paling kompleks di cerita, orangnya banyak, kemudian dia harus gedung yang tinggi gitu kan. Kalau kita menggambar dulu kan mungkin agak susah ya, tapi dengan ini bisa melakukan simulasi gitu untuk menentukan. Nah itu adalah jenis-jenis storyboard, dan ada alat pendukung ya untuk bisa membuat storyboard tadi gitu ya, dengan kita melihat preview dulu kameranya kalau taruh sini, sudut pandangnya dramatis gak gitu ya, kamera gini dan sebagainya, sehingga untuk memudahkan kita untuk menggambar. Nah berikutnya tahapan storyboarding ya, ini adalah tahapan
di mana Anda memahami tingkat kerumitan, maksudnya di titik ini sebenarnya Anda sudah paham ya tingkat kerumitan menggambar, bikin storyboard gitu ya. Yang intinya adalah pada dasarnya storyboard adalah pembuatan film itu sendiri ya, sangat dekat dan sangat terlibat di situ. Sebagai Simanus Cinema Story gitu ya, storyboard artist gitu ya, Anda tidak hanya menggunakan keahlian untuk menggambar, tapi Anda juga harus mengetahui konteks cerita ya, konsep cerita, bagaimana dengan itu bisa menggerakkan audiens secara emosional gitu ya. Karena Anda melihat Titanic gitu ya, melihat film Titanic, di situ ada adegan yang dramatis ya, ketika para musisi itu diminta untuk memainkan beberapa lagu klasik yang tujuan awalnya adalah untuk menenangkan para penumpang yang sedang panik gitu ya. Di tengah-tengah mereka sudah merasa kayaknya nggak ada yang dengar juga lah gitu ya. Akhirnya mereka satu persatu pamit gitu ya. Baiklah, itulah nggak ada yang dengar juga, kita juga ngapain di sini, satu-satu pamit pulang gitu ya. Anda lihat di sana ada yang memegang penjasa biola di sebelah kiri orang yang sedang bermain, di sebelah kanannya ada orang yang membawa biola yang gede banget gitu ya untuk pamit ya. Tapi ketika mereka sudah pamit, satu orang ini memainkan lagi gitu biolanya ya. Dan ketika dia memainkan lagi dengan sangat syahdu, dengan sangat sendu gitu ya, orang yang tadinya pamit kembali lagi untuk memainkan lagi bersama-sama gitu ya. Nah, adegan ini gitu ya bisa ditangkap sebagai suatu bentuk yang emosional ketika Anda sudah memahami ceritanya gitu ya. Memahami ceritanya, memahami kondisinya gitu ya, bahwa sebenarnya di situ semua orang panik gitu ya. Semua orang panik, sibuk menyelamatkan diri, tidak ada gunanya lagi untuk bermain musik gitu ya. Tapi orang ini, orang yang masih main bola ini, dia melihat bahwa iya, kita tidak akan selamat gitu ya, tapi bisa jadi saya ingin memainkan gitu ya, yang terakhir gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi dengan Anda mengetahui itu, Anda bisa tampilkan gitu ya, dia lagi bermain ketika dua orang teman-temannya sedang meninggalkan dia gitu ya. Yang nanti disambung dua orang itu akhirnya menoleh, akhirnya kembali dan bermain lagi gitu. Konsep konteks emosional itu gitu ya. Dan Anda harus memikirkan ya semua aspeknya gitu ya, apa adegan yang cocok, apa adegan yang baik, yang menarik gitu ya. Jadi Anda sebenarnya seperti sutradara juga gitu ya, karena sebelum sutradara yang asli itu mendireksi pemain gitu ya, dan semua tim yang ada di lokasi. Tapi storyboarder artis ini, dia adalah sutradara untuk memunculkan visual-visual itu seperti apa gitu ya. Anda lihat ada orang sedang berpidato gitu ya, mungkin biasa aja ya kalau pidato ya, tapi bagaimana jika ketika berpidato itu gitu ya, mungkin di hari kemenangan, kemerdekaan atau apa gitu ya, bukan langsung nge-shoot si orang yang sedang berpidato di atas podium, tapi kamera melihat ada satu pesawat dulu di atas langit ya, sementara pidatonya berlangsung gitu ya, para hadirin segala macam gitu ya. Kita tahu ya, suaranya sudah mulai terdengar, tapi kamera itu masih nge-shoot pesawat gitu ya. Diikuti pesawatnya terbang, ketika lewat ternyata kamera berhenti ke podium orang yang sedang berbicara ini ya. Pesawatnya terus melesat, orang ini terus berbicara dengan menggebu-gebu. Ketika pesawatnya pergi, dia merenung dan sedih gitu. Jadi ini kan director ya, Anda storyboard juga menjadi director gitu. Mungkin di script gitu ya, hanya menjelaskan dia pidato gitu ya. Tapi storyboard artist bisa membuat pidato itu menjadi sebuah bentuk yang sangat emosional gitu ya. Jadi makanya gitu ya, ketika kita berbicara storyboard itu, storyboard tidak hanya melulu menggambarkan sequence ya. Kalau Anda hanya menggambarkan sequence, setelah ini Pak, setelah ini nanti ini, setelah ini nanti ini, itu seperti tadi storyboard yang paling beatboard tadi ya, beatboard itu yang paling tradisional tadi, cuman menjelaskan poin-poinnya aja gitu ya. Sementara sebenarnya storyboard di sini dalam konteks ini adalah bagaimana Anda mengemas cerita itu dan memunculkan sisi emosional dalam cerita itu dalam sebuah gambar itu
yang menjadi storyboard Anda memiliki nilai plus gitu ya. Nah, sebagai pemula gitu ya, orang yang mau mengawali itu, informasi memang Anda perlu banyak belajar ya, sudut pengambilan gambar, istilah sinematografi, perspektif gitu ya, untuk mengesankan dia bergetar, dia apa gitu ya. Itu perlu banyak, tapi memang ya seperti yang dikatakan Robert Henry, tidak ada pengetahuan yang dapat ditemukan dengan mudah seperti kita dibutuhkan, seperti saat dibutuhkan gitu ya. Jadi Anda harus berlatih gitu untuk bisa melihat potensi-potensi yang bisa dimainkan gitu ya. Ada orang naik sepeda, ya kalau kita cuman sepeda aja kita akan melihatnya dari samping gitu aja ya. Tapi ketika kita sudah sering berlatih, oh ternyata dari sudut bawah bannya gini keren juga ya. Ketika dia meloncat dari bawahnya, kemudian ketika dia mendaki gunung, melewati lembah gitu ya, itu ada panahnya gitu ya, yang di gambar terakhir di bawah sendiri, itu menunjukkan bahwa sebelum di sini nanti sepedanya akan lewat dari situ, naik terus ke bawah lagi, terus naik sampai terjepit di kamera saat dia mengayuh ini. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang storyboard proses ya. Anda harus mengetahui semua detail teknis proyek ya untuk bisa menjadi storyboard. Jadi tidak sesederhana itu ya. Anda tahu ceritanya, oh Malin Kundang dia pamit ibunya berlayar, dia pulang, dia sombong, ibunya nangis dikutuk. Kan tidak seperti itu ya. Bisa jadi ketika dia pamit aja berlayar itu sangat mengharukan ya, adegan itu aja bisa sangat mengharukan, butuh banyak sekali gambar untuk menangkap emosional itu gitu. Jadi sebelum memulai itu Anda harus melihat aspek rasio ya. Aspek rasio itu maksudnya adalah filmnya nanti itu widescreen atau layarnya atau kotak biasa gitu ya. Nah, sehingga nanti kan akan pengaruh sama komposisi Anda gitu ya. Kalau ternyata layarnya adalah widescreen, sementara Anda dalam storyboard bikin gambarnya dalam kotak yang presisi ya, panjang sama lebar sama gitu ya, mungkin ada bagian yang terpotong nantinya di atas dan bawah, atau bagian yang kosong di kanan dan kiri kalau memang Anda masih tetap ingin menampilkan semua gambar yang sudah Anda bikin gitu ya. Jadi Anda harus tahu gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebagian besar proyek itu sudah punya pakem ya, punya acuan, punya skrip gitu ya, menjadi dasar untuk bikin proyek ya. Jadi kalau misalkan tidak ada naskah, tidak ada arahan, kemungkinan besar pun juga langsung dari lisan produsernya gitu ya, untuk bisa ngomong nanti kayak gini, nanti kayak gitu gitu ya. Makanya penting gitu ya, untuk sebagai storyboard itu Anda juga harus punya wawasan, minimal punya link kepada sutradaranya, sehingga Anda bisa memastikan apa yang Anda gambar itu sesuai dengan arahan sutradara gitu. Nah, kemudian ya ketika Anda pastinya semua storyboard artis sebelum bikin storyboard itu harus baca naskahnya dulu gitu ya. Baca naskahnya dulu, kemudian Anda bayangin gitu ya, Anda pastikan, oh ini seperti ini ya, oh orang ini kayak gini gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu Anda bikin catatan-catatan di teksnya, di skripnya gitu ya. Nah, kalau ada hal yang Anda merasa ada ambigu gitu ya, ini betul gak sih kayak gini gitu ya, si karakternya sih bilang aku sangat senang kau datang gitu ya, ini sangat senangnya ini betul-betul senang atau dia cuma sindiran doang gitu ya, sehingga kan nanti ngaruh ke ekspresi yang harus ditampilkan gitu, ke gestur yang harus ditampilkan gitu ya. Jadi Anda harus membaca dulu, Anda harus memahami gitu ya. Nah, setelah Anda tahu tadi ya hal yang penting bahwa Anda harus membaca, Anda harus melakukan tahap kedua, itu script analysis ya, menganalisa skrip. Kadang naskah produksi itu cuman garis besarnya doang gitu ya. Kayak misalkan iklan tentang coklat Milky Bar gitu ya, yang disitu cuma menjelaskan bahwa ada segelas susu, kemudian dari segelas susu itu loncat keluar sebuah batang coklat yang dimana nanti pecah gitu ya, terus gabung lagi ke susunya,
kemudian keluar lagi menjadi sebatang coklat, misalnya kayak gitu. Itu kan secara bahasa sederhana ya, tapi ketika itu digambarkan, bagaimana untuk bisa menangkapkan sesuatu yang emosional, yang dramatis, itu pasti ada harus mempunyai visualisasi yang baik gitu ya sebelum Anda menggambarkan itu. Nah, artis storyboard, papan cerita maksudnya storyboard ya, memiliki kekuatan besar untuk memanipulasi adegan secara visual dan mengatur dialog dan ketukan dengan cara yang paling menghibur ya. Kalau Anda pernah bikin scene-scene puisi gitu ya, visualisasi puisi gitu ya, selagi orang ngomong visualnya harus mendukung gitu ya, dan ketukannya Anda yang tentukan ya. Ketika dalam tahap orang itu ngomong ini, visualnya harus ini. Nah, itu si storyboard yang menentukan itu, storyboard artis ya. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda baca dulu, Anda paham skripnya sehingga Anda tahu gitu ya, adegan ini di mana sih gitu ya, adegan ini bentuknya gimana, dalam cerita itu perannya seperti apa, ini gimana gitu ya, sehingga dari urutan peristiwa itu Anda bisa sangat paham sekali ya, siapa ini apa, di mana, terus ngapain gitu, itu Anda paham di situ. Nah, dan lebih penting lagi, Anda juga harus tahu bagaimana perasaan, karakteristik semua karakter secara internal gitu ya, alasan mereka bertindak, alasan mereka ada di situ gitu ya, karena itu akan memberikan gestur yang berbeda, menggambarkan yang berbeda gitu ya. Ketika adegan apa ya, ketika ada karakter-karakter yang mungkin si Goku ya, Goku Dragon Ball gitu ya, dengan si Vegeta atau apa ya yang lebih umum itu. Tapi intinya adalah ketika karakter itu ada di situ untuk menolong gitu ya, belum tentu dia menolong karena dia ingin menolong gitu, tapi karena dia memiliki musuh yang sama dengan karakter utamanya gitu ya, sehingga mereka kayak perang dingin dulu, berdamai dulu, bekerja sama untuk mengalahkan musuhnya. Kan itu juga memberikan gestur yang berbeda gitu ya, dengan yang mereka nggak ada masalah, kerjasama mau mengalahkan musuhnya gitu. Nah, setelah Anda membaca, menganalisis, Anda harus bisa memecah skrip ke dalam ketukan tempo gitu ya. Ada inventaris, Anda diinventarisin gambar-gambarnya yang akan nanti bisa Anda pakai selalu gitu ya. Dan juga Anda harus memperbanyak referensi. Ketika Anda punya pemahaman yang baik tentang gambaran besarnya, Anda bisa membuat ketukan yang enak gitu ya. Dan itu akan membantu Anda memprioritaskan apa yang penting ditampilkan dengan detail, apa yang nggak usah detail-detail amat karena ini cuma gini doang gitu. Nah, tahap ini Anda bisa memindai, menganalisis ya, skrip secara visual, menginventaris semua orang itu, orang ini nanti seperti ini, orang seperti itu gitu ya. Propertinya harus apa di adegan ini, adegan muncul misalkan gitu ya, misalkan Anda mau kalau kerjanya digital enak gitu ya, jadi Anda adegan di sebuah ruangan gitu, Anda bikin ruangannya dulu, satu ruangannya gitu ya, nanti tinggal di setting gitu, ditaruh di belakang karakter yang sedang diskusi misalnya kayak gitu. Nah, ketika Anda merasa di skrip itu ada adegan yang familiar, itu Anda bisa jadikan referensi gitu ya, tapi bukan untuk ditiru gitu ya, dalam artian kalau Anda lihat pernah lihat film apa Watashi no Namae atau siapa ya, yang intinya film Jepang yang apa, dua orang gitu ya, cewek cowok ada di adegan tangga seperti ini gitu ya, kan di adegan tangga yang sama juga gitu ya, si film Joker gitu ya, juga lagi joget-joget gitu ya. Jadi mungkin bisa sama tapi punya referensi yang sama, literasi yang sama, tapi tidak harus menjiplak gitu ya. Anda bisa bikin itu menjadi ATM, ambil tiru modifikasi. Nah, ketika Anda menganalisis, Anda menginterpretasi gitu ya, coba Anda bubuhi sebuah catatan gitu ya. Di skrip itu bisa jadi akan sangat kotor ya dengan catatan Anda, karena ketika sekali baca itu bisa jadi Anda pop up gitu ya idenya, oh ini kayaknya bagus ini kayaknya bagus ini gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda membaca setelah itu penting untuk memberikan catatan, nanti akan gini gitu ya.
karena nanti ketika Anda baca lagi mungkin kesannya akan berbeda gitu ya. Jadi dengan semua informasi itu Anda dapat mengatur bagaimana Anda mengekspresikan film itu. Bikin catatan-catatan kecil. Akankah adegan itu close up gitu ya, ataukah medium close up gitu ya, pengambilannya ada high angle, low angle, terus kemudian scene reaksi harus ada nggak gitu ya, TikTok ada 2 orang yang ngomong, apa perlu mengambil gambar lain, kemudian untuk bisa memaksimalkan adegan itu gitu ya, dan apa yang lainnya gitu ya. Anda bisa catat di situ sehingga Anda bisa kebayang tujuannya nanti akan seperti apa. Bahkan bisa jadi gitu ya, Anda bikin petanya gitu, Anda bikin set lapangan lokasinya, sehingga di situ Anda kebayang ya ketika mau menampilkan orang ini, kemudian orang ini nanti ngomong gitu ya, Anda akan kebayang dia posisinya di mana, dia nanti akan lari kemana gitu ya. Karena tidak jarang gitu ya, film-film itu memiliki satu adegan di mana kamera itu terus berjalan gitu ya, terus ngikutin karakter dari kota masuk rumah, keluar lagi gitu ya, naik tangga, melewati restoran terus keluar lagi gitu. Nah itu penting untuk Anda membuat peta seperti ini gitu, sehingga Anda tahu kemana aja dan apa aja harus didesain di situ. Saat Anda membaca skrip itu ya, sebaiknya Anda bikin kata kunci tadi ya. Jadi setelah Anda bercatatan, Anda coba interpretasikan juga. Oh ini kayaknya dia melempar bola, tapi bolanya melempar dengan cara kesel, dengan cara baik, dengan cara ramah, itu kan pasti berbeda adegannya gitu ya. Oh dia mengayuh sepeda dengan ngebut, nah ngebutnya orang kesurupan, ngebutnya orang mabuk, sama ngebutnya orang buru-buru ingin menyelamatkan seorang pasti berbeda juga ya. Tuh, jadi Anda bisa berikan catatan untuk menginterpretasikan ini kayak apa sih gitu ya. Contohnya seperti ini. Di skrip dinyatakan X, ya, maksudnya eksternal, Ronda Plaza, maksudnya ada plaza namanya Ronda, plaza itu kayak alun-alun gitu ya. Dan kejadiannya malam. Ada Jenderal Xavier dan pendeta setempat berbaur di alun-alun kota gitu ya. Ada pendeta, ada pemuka agama gitu kayaknya. Kemudian melihat jalan yang ramai, kemudian jenderal itu berbicara pada orang banyak, gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada orang yang datang gitu ya, Jenderal Roberts namanya, dia ngomong, saya menyukai di sini dalam pertemuan sipil kita. Gitu. Dan publik berterima kasih kepada Anda, Sheikh Estes dan El Joni Sausa, yang luar biasa karena telah bergabung mendukung kami hari ini. Nah, adegan ini aja ya, coba kita interpretasikan gitu ya. Mari pertama aja kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada di satu lokasi eksterior, yaitu plaza gitu ya. Kemudian kita gambar plazanya, kita kebayang plazanya. Terus kemudian ternyata waktunya malam ya, pasti kita harus ganti dengan malam gitu ya. Langitnya gelap segala macam. Nah, paragraf berikutnya itu mendeskripsikan karakter yang ditulis gitu ya, jenderal tadi ya, yang ngomongin selamat datang gitu ya intinya ya. Tapi itu apakah ada isyarat-isyarat visual ya yang bisa diidentifikasikan dari paragraf deskriptif di dialog itu. Misalkan skrip di atas itu dimulai dari ruangan area plaza di malam hari gitu, tampil secara visual gitu. Kemudian untuk bisa menampilkan itu ya pasti waktunya malam, masih gelap, ada lampu yang temaram gitu ya. Itu bisa Anda tampilkan di situ. Nah, dalam satu adegan juga kan di situ disyaratkan ada banyak orang yang berkumpul di plaza ya. Yang mungkin itu bisa jadi membutuhkan beberapa penampilan gambar gitu ya, adegan gitu ya. Ketika jenderal ngomong, ketika suasana bahasa, dia menyambut itu, dan di situ juga ditampilkan bagaimana orang-orang bereaksi gitu ya. Ada yang melihat, ada yang melamun, ada yang sambil gendong anaknya gitu ya, penduduk kota. Itu bisa dijelaskan di situ. Nah, kemudian juga ada yang bisa jadi kemungkinan ada orang yang lagi melihat dari luar jendela gitu ya. Anda perlu nggak menampilkan orang itu gitu ya, yang tidak ada di plaza itu, tapi dari kejauhan dari dalam rumahnya dia melihat dari jendela gitu ya. Sehingga
di situ juga perlu dikonfirmasikan juga kepada sutradara ya, penting nggak kayak gini gitu ya. Terus jumlahnya karena nggak ada, kira-kira sangat ramai, padat itu, ataukah cuma beberapa orang aja gitu. Itu juga perlu dikonfirmasi sehingga Anda tidak salah dalam menginterpretasi adegan tersebut. Nah, juga Anda harus bisa menjawab ya, bentuk plazanya kayak apa, terus konsep rumah-rumahnya waktu itu settingnya seperti apa gitu ya, desain rumahnya, desain plazanya, terus jalan rayanya seperti apa gitu ya. Sehingga di sini nanti akan penting gitu ya, yang nanti di materi berikutnya kalau tidak salah, insyaallah itu ya. Itu tentang konsep art. Konsep art itu berarti Anda mendesain gitu ya, universe, mendesain dunianya gitu ya, mendesain apa-apa aja benda-benda yang akan muncul dalam film itu mungkin ya, atau dalam iklan itu gitu ya. Contohnya adalah kalau di universe-nya One Piece mungkin ya, One Piece teleponnya kan bukan telepon genggam gitu ya, tapi teleponnya adalah siput gitu, sehingga itu digambarkan, perlu dijelaskan di situ gitu ya. Nah, sehingga dari situ intinya Anda bisa tahu ya, sebelum bikin gambar, bikin itu. Jadi tahapannya itu Anda bikin, membaca dulu, kemudian Anda membayangkan, menginterpretasikan, Anda konfirmasi dengan sutradara apakah betul seperti ini. Kemudian kalau mau lebih mudah lagi, kalau itu proyek besar gitu ya, Anda bisa bikin konsep artnya dulu gitu ya. Mungkin ada tim lain gitu ya bikin konsep art gitu ya. Tapi dengan demikian Anda bisa ambil itu ya item-item yang sudah Anda inventaris tadi, menjadi muncul dalam setiap adegan-adegan itu gitu ya. Ketika si Frodo gitu ya, Lord of the Ring, dia pulang ke rumah, tentunya Anda tidak akan menggambar rumahnya seperti rumah orang Indonesia ya, tapi karena sudah ada konsep artnya, rumahnya lingkaran seperti itu ya, Anda bisa tinggal menggambarkan itu gitu ya. Sehingga ketika Frodo duduk di dalamnya, ketika si Gandalf datang, itu kesannya akan dapat ya, ketika si Gandalf sangat besar sekali dalam rumah itu, begitu sebagainya. Nah, coba kita berusaha tadi ya, ketika Jenderal Roberts bicara tadi ya, secara khusus kan memanggil Sang Esther dan Johnny. Oh, ini maksudnya. Jadi apakah di situ pesan-pesan visual yang tersirat gitu ya? Nah, misalkan dia menyambutnya itu dia baik gitu ya, dengan sindiran atau dengan gimana gitu ya, itu juga penting untuk disampaikan ya, sehingga Anda bisa tahu bidikan reaksi yang diperlukan itu seperti apa. Kerumunan juga ketika menganggap Syekh Estes tadi itu sebagai orang yang terhormat gitu ya, orang asing atau apa, itu kan juga pasti akan berbeda bagaimana kerumunan itu melihatnya itu. Nah, biasanya sebuah gambar memiliki seribuan kata gitu ya, tapi kalau dalam konteks storyboard artis gitu ya, malah bisa jadi satu kalimat saja itu membutuhkan gambar yang sangat banyak untuk bisa memunculkan emosinya gitu ya. Karena seperti ini misalkan, contoh skripnya cuma eksternal gitu ya, eksterior gitu ya, di kebun farm dan siang. Adegannya adalah para penunggang kuda datang dari lereng bukit saat pertempuran militer terjadi. Wah, ini kan pendek banget ya, tapi kita tahu ya bagaimana kita bisa memunculkan itu gitu. Bahkan bisa memicu ratusan gambar storyboard gitu ya. Karena bisa jadi ya, adegan secuil ini itu justru adalah adegan yang paling krusial dalam cerita, sehingga Anda tidak bisa menggambarkan ya cuma ada orang turun gitu aja gitu ya, pasti filmnya akan membosankan. Tapi Anda bisa mendirect gitu ya, si kameramen mungkin ketika ada orang lagi berantem di kebun tadi ya, cepat gitu ya, pertempuran militer tembak-tembakan, tiba-tiba gitu ya, si pasukan musuh terlihat sudah hampir menguasai, sudah kayak menang, sudah mengintimidasi, pasukannya si tokoh utama sudah hampir kalah gitu ya. Mereka dengan ekspresinya sedemikian rupa, ledakan di mana-mana, tanah berhamburan gitu ya. Kemudian juga langit sudah mulai gelap gitu. Terlihat kuda-kuda berlari ketakutan, banyak bergelimpangan mayat-mayat di situ gitu ya. Dan tiba-tiba ada suatu teriakan gitu ya. Dan salah seorang pasukan musuh yang sudah mulai bahagia gitu ya, mulai terdiam gitu ya,
mulai curiga, mencari sumber suara, menoleh kanan, menoleh kiri, melihat dari jauh di atas bukit gitu ya. Kemudian dia dengan wajah yang sangat ketakutan, dia berteriak, bantuan, apa, musuh datang, kayak gitu ya. Dan ternyata di balik bukit itu sudah ada ribuan kuda-kuda apa dari suku Indian misalkan ya, itu mau datang menyelamatkan sang pasukan tokoh utama gitu ya. Dan itu pun juga harus diberikan reaksi dari situ ya. Si suku Indianya berteriak gitu ya, kapak-kapak diacungkan gitu ya, tombak-tombak dibawa lari gitu ya, dengan tubuh orang Indian yang kekar, dengan baju perangnya, dengan kuda-kuda yang sudah ditato segala macam gitu ya, tanah-tanah berserakan gitu. Kemudian pasukan musuh mulai saling berteriak, saling gelisah. Si jenderal akhirnya melihat itu, ini kan banyak sekali ini gambarnya gitu ya, sangat banyak sekali. Kemudian meneriakkan sesuatu ya, sementara pasukan tokoh utama sedang terkepung dalam sebuah parit gitu ya, dengan tanah-tanah yang masih berhamburan di sana, dan itu tiba-tiba desingan peluru yang menghujani tiba-tiba berhenti gitu ya, tidak ada suara desingan peluru gitu ya, yang ada malah kata-kata mundur gitu ya. Tapi sang tokoh utama dengan pasukan lainnya itu masih ada di situ, masih nggak tahu ada apa-apa gitu ya. Sementara pasukan musuh mulai mundur, mulai berlarian gitu ya. Sementara di saat yang sama beberapa orang yang berlari itu tumbang gitu ya. Ada satu anak panah melesat, dua anak panah melesat, tiga anak panah melesat, sampai ternyata ada ratusan anak panah menghujani, dan mereka semua mulai terkena satu sama lain. Ada yang lari, ada yang tangannya kena, ada yang kepalanya kena. Kemudian bertumbangan, mereka berlari kocar-kacir ketakutan, mengambil apapun yang bisa mereka lakukan untuk melindungi gitu ya. Kemudian si tokoh utama masih terdiam, masih nggak tahu ada apa gitu ya. Dia akhirnya merangkak pelan-pelan di atas lubang, melihat ke atas. Ternyata sudah ada puluhan gitu, bahkan ratusan teman-temannya dari suku Indian datang menolongnya dengan membawa segala bala bantuan. Nah ini kan banyak sekali ya, ketika cuman kalimatnya mungkin ada para penunggang kuda datang dari lereng bukit saat pertempuran mulai terjadi gitu ya, tapi gambarnya adegannya bisa sebanyak itu tadi gitu ya, sebanyak yang saya ceritakan, bahkan mungkin lebih gitu ya. Kalau di situ mau didetailin lagi gitu ya, bagaimana ketika ada warga setempat gitu ya, itu akan sangat kompleks sekali gitu. Jadi Anda harus bisa memahami skrip, memahami apa yang dimaksudkan oleh sutradara, dan menginterpretasikannya dengan adegan-adegan yang sangat emosional gitu ya. Dan Anda juga harus bisa memikirkan ya, aksi keren pertempuran itu akan seperti apa gitu. Akan ada kuda, akan ada pemanah gitu ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian apakah ada ketapel, ada orang yang berlarian, itu perlu dijelaskan. Dan jika Anda ingin, jika ini adalah dengan krusial, pasti juga Anda nggak bisa cuman selewat aja gitu ya. Harus ada koreografi, harus ada adegan-adegan gitu ya, poin-poin penting ada di situ, di mana tokoh utama dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah si artis storyboard itu mengisi bagian kosong dari skrip dan menciptakan aksi yang sangat dinamis, yang pada akhirnya akan direkam dalam sebuah film untuk tujuan memberikan nuansa emosi dari audiens gitu ya. Tuh, kemudian memenuhi poin cerita. Nah, kita tahu ya, kalau tadi disampaikan bahwa storyboard itu mengisi bagian yang kosong, tidak ada dalam skrip gitu ya. Tapi Anda jangan lupa bahwa storyboard artist itu adalah intinya adalah menunaikan gitu ya, adegan-adegan poin penting dalam skrip cerita itu gitu ya. Jadi bagian terpentingnya adalah Anda harus mengidentifikasi ya, poin-poin cerita ini apa sih, adegannya apa ya, ini poin dari kejadian ini apa gitu, sehingga dalam setiap adegan itu memiliki alasan khusus Anda untuk menampilkan dalam cerita itu. Kenapa adegan ini ada gitu, misalkan karena saya harus mendukung suasana ini gitu ya. Kenapa ekspresinya anak kecil yang ketakutan ini harus ada gitu. Kadang kan kita di film-film itu kita ditampilkan adalah satu scene yang
tidak secara langsung berkaitan dengan cerita gitu ya, tapi itu memberikan unsur suasana gitu ya. Misalkan seperti sekumpulan perompak gitu ya, penjamret menendang pintu restoran gitu, bar di tengah padang tandus di area koboi gitu ya, koboi gitu. Itu kan ketika menendang itu menembak kemana-mana gitu ya. Mungkin Anda tidak jarang menemui ada adegan botol pecah gitu ya, kena tembakan, kemudian akhirnya ke tanah rantai, kemudian ada orang yang berteriak gitu ya, ada anak kecil yang menangis gitu ya kalau perang gitu ya, ada boneka yang terjatuh terongok di lumpur. Nah, itu kan untuk memunculkan emosi-emosi ini gitu ya, sehingga Anda tidak asal-asalan gitu ya menggambar itu gitu. Nah, poin cerita itu perlu dijelaskan kepada penonton dalam storyboard ya. Nah, dan Anda hanya bisa melakukan penafsiran itu setelah Anda membaca naskah. Kalau Anda setelah membaca nggak terlalu paham, konsultasikan dengan sutradara gitu ya. Ada adegan-adegan yang mungkin sutradaranya akan bilang, oh ini maksudnya kayak gini gitu. Mungkin ada adegan-adegan sutradaranya memberikan kebebasan. Nggak apa-apa sih, bebas adegannya kayak apa, yang penting dalam adegan ini saya cuma ingin memunculkan bahwa karakter utama itu punya kekuatan yang keren gitu misalkan. Nah, sehingga disitu mungkin storyboard artisnya bisa berimprovisasi. Oh ya kalau gitu tanah-tanah akan bergetar gitu ya, kemudian ada debu yang berterbangan, ada apa gitu ya, itu bisa diimprovisasi di situ gitu ya. Dan Anda harus memastikan gitu ya, dengan Anda memastikan inti cerita itu, Anda akhirnya tidak perlu membuat gambar-gambar yang percuma gitu ya. Setiap gambar Anda pasti bermakna, dan setiap gambar Anda, setiap adegan nanti itu pasti berfungsi dengan baik gitu ya. Sehingga Anda tidak harus membuang-buang waktu Anda untuk gambar coba-coba gitu ya. dan itu akan menghemat banyak biaya, menghemat banyak revisi. Nah, berkaitan dengan Anda harus memahami skrip gitu ya. Ketika Anda harus menginterpretasikan sebuah skrip, itu ada istilah yang namanya subtext. Subtext itu apa? Subtext itu adalah seperti ini. Terkadang gitu ya, satu adegan itu tidak seperti apa yang kita tangkap pada awalnya gitu ya. Jadi kayak makna di balik dialog yang ada dalam karakter. Nah, terkadang aktor-aktor itu menyampaikan sesuatu yang itu punya makna lain gitu ya. Sehingga Anda harus tahu di sini. Misalkan seperti ini. Adegan antara Alice dan Jimmy. Alice ini seorang wanita baru tua gitu ya, yang ngomong, senang bertemu denganmu gitu ya. Sekarang kau sudah dewasa dan gagah. Teksnya kan gitu. Jimmy membalas, terima kasih ibu gitu ya. Mungkin kita melihat ini adalah bentuk reunian gitu ya, si Jimmy sampai rumah atau ketemu dengan Bu Alice gitu ya, dan Bu Alice menyampaikan ekspresi itu. Tapi bagaimana jika ternyata dalam cerita itu Alice ini adalah seorang janda gitu ya, yang pernah kehilangan suami yang sangat dia cintai, gara-gara si suami itu pernah melindungi seorang anak kecil sampai dia harus kehilangan nyawanya, dan anak kecil itu adalah Jimmy gitu ya. Sehingga pasti akan berbeda ya. Bisa jadi si Alice itu dalam menyambutnya itu senang bertemu denganmu gitu ya, itu tetap sama, tapi dia membelakangi si Jimmy gitu ya, memunggungi si Jimmy yang ketika dia ngomong itu, sekarang kamu sudah dewasa dan gagah gitu ya. Itu sebenarnya seperti satir gitu ya, yang ketika ngomong itu si Ibu Alice itu tidak memandangi foto suaminya yang lagi ada di dapur mungkin gitu ya, lagi ada di dinding, sehingga dia sama sekali tidak memandang Jimmy. Dan Jimmy akhirnya tentu saja dengan mengatakan terima kasih Bu ini bukan yang dengan senyum gitu ya, tapi bisa jadi dia dengan wajah menunduk gitu ya. Nah, storyboard artis harus bisa menangkap hal ini gitu ya. Apa ada nggak sih subtext yang ada di adegan tersebut, sehingga Anda tidak salah menggambarkan adegan-adegan itu untuk menangkap emosi yang diharapkan sampai pada penonton ya. Nah, seperti tadi ya. Bu Alice-nya bisa sambil membelakangi gitu, atau si Jimmy-nya juga jawab dengan cara yang itu. Jadi kayak ada sesuatu di balik sesuatu gitu ya. Ada dramaturgi di situ.
Kemudian ada thumbnail ya. Nah, setelah Anda intinya semuanya itu ya, semua Anda paham segala macam gitu ya. Anda coba memvisualkan, Anda menangkap itu pesannya, Anda kemudian bikin thumbnail. Nah, thumbnail itu ya kotak-kotak kecil gitu ya. Anda lihat versi gambar mini sketsa gitu ya. Yang intinya di situ untuk melihat kayak nama gitu ya, untuk melihat sequence-nya, poin-poinnya pentingnya itu dapat gak sih di situ ya. Setiap jepretan ada gak sih? Nah, misalnya kayak gini. Jadi Anda bisa menggunakan ini untuk menata seluruh adegan. Setelah ini, setelah ini gitu ya. Dan Anda tidak perlu memoles gitu ya, nggak perlu sangat keren, sangat bagus, sangat detail gitu ya. Karena faktanya kalau gambar Anda terlalu bagus gitu ya, mungkin sutradaranya malah fokus ke gambarnya, wih keren, tanpa melihat esensinya bahwa ceritanya masih ada plot hole di sini, masih kurang detail di sini, sehingga pesannya nggak nyampe gitu. Jadi sederhana gitu. Nah, berikut ini ada beberapa elemen yang penting untuk Anda pahami dalam gambar thumbnail Anda ya. Yang pertama, komposisinya harus menarik. Anda lihat ini ya. Ini kan dia memakai sudut perspektif gitu ya. Nah, ini juga harus menarik ya. Harus menarik seperti itu. Komposisi di mana dia diletakkan ini ya. Kalau kemarin ada rule of third ya. Dia ada di sebelah sini ya, dan di sebelah sini kosong gitu ya. Kalau dia ada beberapa orang gitu ya, dia tempatkan di sini. Jadi mengkomposisi itu gitu ya. Kemudian Anda tentukan sudut kamera yang unik dan variatif dalam pilihan bidikan Anda gitu ya. Kali ini kita tahu ya, dari bawah low angle gitu ya. Kali ini dari high angle, low angle juga lagi gitu ya. Nah, itu kan menjadikan hal yang menarik. Tata letak yang menarik hampir sama seperti komposisi. Instruksi arah layar, kalau ada panah gitu ya, nanti gambarnya geser ke sini, ini kayak ini ya. Gambarnya nanti akan ke sini, kameranya gini gitu. Komunikasi poin cerita, mungkin Anda bisa kasih catatan ini ya, bawahnya gini. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 tadi ya, yang harus bisa Anda perhatikan. Nah, setelah Anda bikin thumbnail gitu ya, setelah Anda tahu tips-tipsnya tadi, Anda coba bikin sketsa kasar. Sketsa kasarnya harus cepat, sederhana, dan tidak rumit. Tapi ini pasti akan sangat berbeda dengan yang namanya sketsa yang ceroboh ya, terburu-buru dan ngasal. Nah, saya gitu, dan terutama beberapa dosen pasti paham gitu ya. Anak ini, mahasiswa ini sebetulnya menggambar dengan sungguh-sungguh, tapi memang kemampuan skill gambarnya dia kurang. Itu bisa membedakan dengan mahasiswa yang gambarnya ngasal-ngasalan gitu ya, meskipun skill gambarnya bagus gitu ya. Meskipun ngasal-ngasalan aja bagus gitu ya, tapi itu seringkali terasa gitu, seringkali terlihat gitu ya. Jadi harus ada hati-hati, mending Anda fokus betul-betul sungguh-sungguh, coba berusaha gimana ya biar bisa sudut perspektif ini, meskipun hasilnya jelek itu bisa masih kelihatan seriusan Anda. Nah, mungkin terkadang Anda bingung gitu ya, gambar awal gitu ya, gimana ya gambarnya yang menarik. Ini cuma dialog doang 2 orang. Anda tentukan dulu aja. Untuk tips yang membuat Anda menarik, Anda tentukan dulu titik hilangnya, gambar perspektifnya gini. Nah, dengan demikian, kalau Anda tampilkan 2 orang tadi dialog, meskipun dia kanan kiri aja, itu akan memiliki konsep yang menarik kalau Anda mengikuti garis-garis yang sudah ditentukan ini. Gitu ya. Jadi Anda bisa coba dari sini dulu. Kemudian Anda harus melakukan double check sketsa Anda. Ya, setelah Anda bikin tadi thumbnail, Anda bikin draft kasarnya, Anda bikin selesai, sebenarnya Anda periksa lagi. Ada nggak sih informasi yang kelewat? Ada nggak informasi yang kurang maksimal? Ya, dan pastikan semua adegan itu mengalir bersama dengan baik. Enak gitu ya bacanya. Periksa lagi komposisinya, periksa lagi interpretasinya gitu ya. Dan kalau sudah pas semuanya, tinggal Anda poles ya, Anda bikin tuning gitu. Nah, ini finishingnya, poles finishingnya seperti apa gitu ya. Jadi ada tipsnya dalam membuat polesan yang baik ini ya. Meskipun Anda bisa keren gitu ya gambarnya, jangan lupa kejelasan dan kesederhanaan dari informasi itu.
panel yang sudah selesai itu harus jelas dan bisa dimengerti. Intinya itu. Dan sekali lagi ditekankan, tujuan utama adalah untuk mendeskripsikan inti cerita dengan sentuhan emosional, bukan menampilkan visual yang keren gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa pedoman umum dalam Anda bikin gambar-gambar visual finishingnya. Pertama, berikan pose yang solid pada sosok dengan siluet yang jelas. Ada orang di belakangnya lagi berjalan menunduk, ada orang lagi jualan, dia lagi berjalan dengan serius membawa telepon gitu ya. Kemudian Anda bisa menambahkan tone ya, bukan ada tone sederhana 2-3 tone abu-abu sudah cukup gitu ya. Kalau Anda lihat ini ya, untuk bisa menimbulkan kesan kedalaman, warna abu-abunya orang yang lagi telepon, abu-abunya meja sebelah sini, meja sebelah depannya, dan abu-abunya tembok, juga abu-abunya baju si penjual itu berbeda. Nah, ini kan bisa memberikan pembedaan tone ini bisa memberikan kesan kedalaman. Ya, meskipun nanti bisa ditambah dengan warna-warna yang kalau bisa jangan sampai mencuri informasi terpenting dalam adegan itu. Intinya batasi penggunaan warna. Hemat waktu Anda dengan hanya menggunakan warna-warna yang diperlukan. Jadi kalau Anda cuma ingin ini iklan tentang minyak wangi parfum itu ini dengan warna ini, Anda nggak perlu yang lainnya digambar warna segala macam. Nanti dieksekusinya aja. Gitu. Kemudian batasi penggunaan panah. Menambahkan banyak panel itu lebih membantu ya daripada cuma ngasih panah-panah nanti kameranya ke sini, kameranya ke sana gitu ya. Mungkin dari sisi storyboard artis lebih cepat, tapi akan lebih jelas kalau lebih banyak gambar sebetulnya. Kemudian gunakan gambar sesuai model yang bersih untuk papan TV tradisional. Gambar yang bersih ya, maksudnya yang rapi gitu ya. Sudah nggak ada lagi coret-coretan segala macam gitu. Itu yang saya pahami sih. Yang terakhir adalah tambahkan kisi perspektif untuk kejelasan maksimum ke setiap panel. Anda bisa lihat sisi perspektifnya kayak garis yang samar-samar biru ini ya. Atau nanti Anda bisa kasih blur gitu ya, sehingga itu kameramannya sudah tahu nanti akan seperti ini kira-kira. Nah, itu ya teknik-tekniknya ya untuk bisa menampilkan gambar itu, tips-tipsnya, tahapan-tahapannya, dan intinya adalah dalam membahas storyboard itu Anda ya tidak boleh menutup tentang revolusi digital. Ini ada tambahan nih tentang kalau kita saat ini kan sudah banyak tuh ya Photoshop segala macam, itu lebih memudahkan Anda gitu ya. Dan kalau bisa Anda bekerja dengan digital itu, Anda bikin layer yang berbeda, layer sketsa, layer toning, layer warna, layer teks, itu kalau bisa dibedain, itu akan memudahkan Anda ya. Dan ada beberapa checklist ya ketika Anda sudah bikin storyboardnya untuk memastikan kualitas storyboard Anda dengan pertanyaan berikut. Bidikannya memenuhi inti cerita nggak? Bidikannya dari sini datum ini ya. Kemudian Anda bikin yang lebih dinamis kayak gini gitu ya. Tapi ternyata si karakter ini harusnya dia adalah orang yang sopan, jadi nggak mungkin kayak gini gitu ya. Dan Anda harus perhatikan apakah sudut kameranya terbaik ya untuk menampilkan posisi poin cerita Anda. Apakah bidikan memiliki kedalaman, tuning tadi ya. Apakah ada latar belakang, latar tengah, latar belakang yang bisa dibedakan. Terus komposisinya terlalu datar ataukah sudah jelas gitu ya. Kan kita tahu ya bahwa di bagian ini maksudnya ada ikan gitu. Terus apakah ada terlalu banyak garis horizontal dan vertikal dalam bidikan Anda? Terlalu monoton nggak gitu ya. Dan hindari simetris. Apakah sebaik pendekatan kamera atau menjadi kamera gitu ya. Kalau bisa jangan terlalu simetris, agak miringin kemarin ya, kayak istilah Dutch tilting ya, yang memiringkan sedikit garis horizontal atau vertikal. Maksimalkan ilusi kedalaman. Nah, ya, apakah Anda memotong dari sudut rendah ke sudut tinggi atau sebaliknya? Di kameranya coba di gambar kedua di bawah ini ya, Anda bisa bikin lebih dinamis. Gunakan variasi dalam pilihan bidikan Anda. Ya, apakah medium shot, extreme shot gitu ya. Kalau Anda ngerjain sinetron itu kan biasanya medium shot semua gitu ya, apalagi sinetron India gitu ya. Yang gambarnya paling dari atas kepala sampai setengah badan gitu ya, orang ngobrol gitu ya. Terus kemudian kalau ternyata obrolannya
sangat menyeramkan gitu ya. Kameranya akan zoom in, zoom out gitu ya. Jeng untuk mengundangkan nada yang menegangkan gitu ya. Padahal jadi membosankan sebetulnya. Seperti itu. Jadi apakah menggunakan komposisi ini dipakai lagi nggak ya? Bakal monoton nggak ya gitu ya? Dan hindari menggunakan kembali bidikan. Maksudnya bidikan tuh ya tadi medium shot atau bahkan ekstrim terus. Kalau itu tidak berdasarkan dengan kebutuhan akan jadi monoton gitu ya. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Jadi harapannya Anda sudah tahu gambarnya storyboard itu beda ya di tahap yang lalu. Tahap pertama, kemudian Anda tahu istilah-istilah storyboardnya. Kemudian tahap terakhir ini tadi kita membahas jenis-jenis storyboard sesuai kebutuhannya dan juga tahapan teknis untuk membuat storyboard itu sendiri. Kalau masalah format nanti macam-macam ya, Anda bisa bikin thumbnail seperti ini, Anda bisa kasih waktu durasi di situ, Anda bisa kasih keterangan teks segala macam itu dinamis lah ya, tergantung kebutuhan. Tapi ketika Anda sudah memahami ini semua, kami berharap Anda bisa lebih mudah gitu ya menampilkan ini dan lebih baik lagi gitu ya. Dan Anda harus ingat ya, storyboard artist itu menentukan hasil akhirnya gitu ya. Dan Anda juga harus bisa menjadi storyboard artist yang bertanggung jawab gitu ya. Jangan hanya karena Anda mengejar sensasi, Anda melanggar nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai moral, nilai spiritual dengan memunculkan adegan-adegan yang sebenarnya tidak penting gitu ya. Jadi Anda nanti seperti yang dibilang Mas Indra ya, potensinya sangat besar sekali gitu ya, storyboard ini, profesinya. Tapi Anda juga tetap harus, meskipun bersaing gitu ya, Anda tetap harus punya tetap integritas, punya tetap acuan dalam berkarya ya. Ketika klien Anda membutuhkan Anda membuat storyboard untuk hal-hal yang ternyata mudaratnya lebih banyak gitu ya, misalkan untuk bikin iklan narkoba gitu misalkan, itu ditolak aja gitu. Anda dalam iklan itu harus mengeksploitasi wanita, harus membuka aurat segala macam, Anda tolak aja. Jadi tidak hanya, saya harap Anda tidak hanya punya skill, kemampuan visual, kemampuan teknikal, tapi Anda juga punya integritas untuk memegang nilai-nilai spiritual gitu ya, dimana pasti nanti Anda punya pertanggungjawaban sosial. Jadi desain itu bukan hanya bertanggung jawabannya kepada horizontal, kepada manusia, klien sosial Anda, tapi juga akan Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan Anda gitu ya, apa yang telah Anda perbuat di dunia ini. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada tanya jawab, kita bisa diskusikan di pertemuannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.